Bolehkah mandi di air yang menggenang yang terkadang dipakai mandi oleh banyak orang? Jawaban pertanyaan ini kembali pada pembahasan hukum air bekas bersuci, air mustamal, apakah dapat digunakan untuk bersuci kembali ataukah tidak. Ada perbedaan pendapat ulama dalam hal ini. Pendapat pertama menyatakan air bekas bersuci tidak dapat digunakan untuk bersuci kembali, meskipun status air tersebut suci. Pendapat kedua, air mustamal bisa digunakan untuk bersuci kembali. Simak penjelasan selengkapnya dalam video berikut ini. Hukum mandi di air yang menggenang. Jawaban pertanyaan ini kembali pada pembahasan hukum air bekas bersuci atau air mustakmal, apakah dapat digunakan untuk bersuci kembali ataukah tidak. 1. Mayoritas ulama menilai air bekas bersuci tidak dapat digunakan untuk bersuci kembali, meskipun status air tersebut suci. Jadi, suci tapi tidak dapat menyucikan. Mereka berdalil dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berikut. Janganlah kalian mandi di air yang menggenang sementara ia junub. Seorang bertanya kepada sahabat Abu Hurairah, lantas bagaimana seharusnya, wahai Abu Hurairah? Hendaknya dia menciduk air itu, jawab Abu Hurairah. Hadis riwayat Muslim. Al-Hafidz Al-Iraqi rahimahullah memberikan penjelasan, Syafi'i dan mayoritas ulama atau jumhur berdalil dengan hadis ini bahwa air mustakmal kehilangan fungsi dapat menyucikan, sehingga tidak dapat digunakan untuk bersuci kembali. Kalau saja dengan mandi di air menggenang tersebut tidak menjadikan air itu tidak dapat digunakan bersuci kembali, tentu tidak akan dilarang. Tarhut Tathrib fi Syarhit Taqrib. Dalam Fathul Bari, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menambahkan keterangan, kesimpulan ini semakin tampak benar dengan adanya keterangan dalam riwayat Muslim, hendaknya dia menciduk air tersebut. Ini menunjukkan bahwa larangan berendam pada air yang menggenang supaya air tersebut tidak menjadi mustakmal, sehingga orang lain tidak dapat lagi memanfaatkannya untuk bersuci. Hadis ini di antara dalil terkuat yang menunjukkan bahwa air mustakmal tidak dapat digunakan untuk bersuci. Fathul Bari. Maka berdasarkan pendapat ini, seorang tidak boleh mandi di genangan air, supaya air tersebut tidak menjadi mubadir karena dapat digunakan untuk bersuci kembali, dan supaya memberikan kesempatan kepada orang lain yang ingin bersuci dengan air tersebut. 2. Air mustakmal bisa digunakan untuk bersuci kembali. Pendapat ini dipegang oleh mazhab Maliki dan sebagian ulama peneliti mazhab atau muhakkik seperti Imam Nawawi dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dalil paling kuat yang mendukung pendapat ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, sesungguhnya air itu suci, tidak ada yang dapat menajiskannya. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasa'i. Dari hadis ini, kemudian para ulama menyimpulkan kaidah, hukum asal air adalah suci. Artinya, selama sifat air tidak berubah, aromanya, warnanya, rasanya, oleh benda najis, maka status air tetap suci dan dapat menyucikan. Adapun kesimpulan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Al-Iraqi dan Al-Hafidz Ibnu Hajar di atas, yang menyatakan bahwa alasan tidak boleh mandi berendam di air yang menggenang adalah supaya air tidak menjadi mustakmal, sehingga tidak dapat digunakan untuk bersuci kembali, adalah kesimpulan yang kurang tepat. Karena tidak ada satupun dalil yang tegas menerangkan bahwa air mustakmal tidak bisa digunakan untuk bersuci kembali. Alasan yang tepat, supaya sifat air tidak berubah sehingga tidak dapat lagi digunakan untuk bersuci. Imam Nawawi rahimahullah menegaskan, kesimpulan seperti ini, yakni yang disampaikan oleh Al-Hafidz Al-Iraqi dan Al-Hafidz Ibnu Hajar tidaklah tepat. Karena yang tepat adalah maksud hadis itu, larangan berendam mandi di air yang menggenang supaya tidak mengotori air, yang terkadang dapat menjadikan sifat air berubah. Al-Majmu'. Pendapat inilah yang lebih tepat, wallahu a'lam, sebagaimana dipandang kuat oleh Syekh As-Sa'di, Syekh Ibnu Baz, dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullah. Berdasarkan kesimpulan ini, seorang boleh mandi berendam pada air yang menggenang dan menggunakannya untuk bersuci. Karena meski status air telah terpakai untuk bersuci atau mustakmal, tetap dapat digunakan untuk bersuci kembali. Namun, memilih hati-hati dengan mencari air yang lain tentu lebih baik. Jangan sampai kita sholat, sementara ada keraguan tentang status air menggenang yang kita gunakan berwudu atau mandi janabah. Apalagi kaidah mengatakan, keluar dari perselisihan pendapat di antara ulama, hukumnya dianjurkan. Dengan kita mencari alternatif air lain untuk bersuci, kita terbebas dari kedua perselisihan ulama di atas. Langkah seperti ini adalah langkah yang terpuji dan menenteramkan.
Demikian, wallahu a'lam bishawab. Sobat, jika video ini bermanfaat, subscribe dan share kepada orang tua, saudara, dan orang yang Anda sayangi, semoga mereka juga bisa mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih.